down. Yap, selamat datang di dalam Land of Dawn. Dan kita akan langsung melihat eksekusi seperti apa ya yang sebenarnya sudah direncanakan dan dipersiapkan. Ada yang menarik sih dengan hadirnya Belleric. Tapi potensial Belleric untuk di early game tuh sebenarnya seperti apa, Prof? Wah, potensi Belleric early game ya, terutama dengan adanya Flicker. Berarti ya akan main sangat-sangat safe dan lebih bermain cover harusnya. Cuma buat nyari informasi aja, karena belum bisa banyak action yang dilakukan sama Belleric. Belleric ini kan tipikal hero yang emang bener-bener bagusnya buat big fight. Reaktif aja dia. Reaction aja. Yes, dan bahkan lihat di early pressure yang diberikan oleh para pasukan dari tim Geek Farm di tengah sana. Poloski tidak segan-segan dan Kaczynski memenangkan leading atas Maybe. Early game pressure di antara mid lane dan juga di bottom lane. Evin nampaknya Poloski gak boleh terkena first blood. Dan mau tidak mau dia harus mengeluarkan flicker dibandingkan dia terkena first blood, Evin. Iya, bottom lane-nya lumayan babak belur, tapi di area mid lane juga jadinya cukup menarik ya. Karena Baleski ternyata masih bisa diganggu banget. Bukan dia yang akhirnya bisa ngeganggu ke area Dolin, tapi malah dia yang akhirnya harus lebih sabar dan mungkin akan sedikit lebih pasif juga ya, Prof. Ya, di freeze ya, kalau dari jumlah minionnya juga. Tapi ya balik lagi, maybe nggak mendapatkan beberapa wave minion. Terkena pressure dari Emblem Fighter juga. Seperti yang kita udah sempat lihat, walaupun ada penggunaan mana lagi dari Cloud, tapi nggak berpengaruh banyak kok. Poking damage terhadap Poloski di depan sana. Nampaknya mencoba untuk memastikan kalau Dolin kali ini harus tahu gimana caranya Poloski pulang dan gak hadir di saat turtle, Nevin. Iya, ini Baloi benar-benar diganggu banget secara output damage ya. Karena emang ada balasan gangguan secara mobilitas yang bisa diunggulkan juga sama seorang Baloiski. Dia bisa enak banget untuk melakukan invasi sampai ke area orange buff. Tapi kalau masalahnya di era turtle pertama, ini kan belum ada ultimate juga dari Belleric. Apa yang harus mereka lakukan, Prof? Udah pasti ya bakal play lebih defensif. Mungkin harus berharap kepada Suyonya yang bisa snatch turtle-nya. Tapi Marcel tahu dia punya power dan bahkan Dolin pun paham kalau dia nggak bisa masuk dengan sembarangan. Meskipun posisi Marcel dari seorang Poloski tapi Ruper mulai dari belakang sana. Bahkan coba ditutup Kane menuju ke arah seorang Nazara. Dibikin sekaratul maut. Bahkan Poloski mencoba untuk melakukan cover menuju seorang Kane. Dilepaskan turtle-nya dibiarkan begitu saja dan first blood di tangan dari Kane. Meanwhile di sisi lainnya Weza berhasil menutup jalan blasting from Kaczynski. Dipaksa berhasil mendapatkan 3 poin. Geek Farm the King Slayer. Ini leg yang kedua untuk Geek Farm dan mereka berubah menjadi monster. Triple kill from Marcel. Individual triple kill ditambah 1 poin lagi dan objektif turtle. Sepertinya udah banyak upaya juga yang dilakukan sama Dewa dengan Kin tadi ya. Tapi sekarang diganggu lagi orang Jepang. Lihat gak ada jalan untuk pulang Okta. Tentang kedepakan Muesa. Dia tidak bisa berbuat banyak karena damage terlalu besar dari Nazara. Diinjak di depan muka Profesor. Wah, ini benar-benar chaotic banget dari Geek Fam. Sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat dari draft ya. Dari awal dia pengen ngegas, dia langsung ingin memenangkan early tempo. Dan bahkan ingin membekuk Dewa seperti yang tadi Nevin pertanyakan juga dengan ada Belleric. Winning kondisinya seperti apa? Main safe. Jangan diladeni, tapi ternyata Dewa meladeni hal tersebut. 6 kill adalah ganjarannya. 3.000 gold sudah bisa di tangan dari Geek Farm. Iya ya, karena sebenarnya tadi kan target awal dari Kinnya untuk pegang 3 player dulu, terutama ke arah Nazara yang sebenarnya memang sempat terpegang. Tapi yang nggak disadari bagian belakangnya justru akhirnya kosong dan itu malah jadi celah buat King ngebalikin keadaannya. Gak cuma dengan seorang Marcel yang dapetin 3 poin eliminasi, tapi Nazara juga. Dan sekarang, bottom lane. Lazarus from Kaczynski, apakah outplay terjadi? Tapi depan sana nampaknya Kaczynski menghabiskan zaman forward dari Maybe. Flicker forward defensif. Target utama mereka mencoba untuk membuat Maybe kali ini benar-benar tidak punya ruang farming. Tidak punya duit yang banyak. Tidak punya gold yang banyak. Bahkan memenangkan laning udah menjadi salah satu impossible things untuk Maybe. Iya, sekarang jadi ngebuka banyak jalan ya buat Geek mengunggulkan lebih dalam lagi dibandingkan dengan Dewa yang opsinya berarti sekarang terbatas ya, Prof? Ya, kalau Dewa kita ngomongin Run of the Red dulu sih, terutama untuk Mueza ya. Ini timingnya emang harus pas banget. Karena Belleric ini hero yang momentum banget. Kalau misalkan Run of the Red-nya miss, udah pasti nanti Geek Farm akan lebih leluasa untuk masuk, terutama untuk Marcel. Karena dia punya Valkyrie, dia bisa langsung target ke belakang. Dan dia bisa nge-skip untuk Muezanya. Muezanya pasti bakal jadi bulan-bulanan antara dari Kaczynski atau bahkan Nazara. Dengan kesulitan dari Belleric yang untuk menghentikan hero-hero dash ability. Dan jangan lupakan juga bahwa Aboy ada di sini dengan Netherrealm. Iya, itu yang akan merusak momentum sih sebenarnya ya. Karena ultimate mahal akan bisa ditinggalkan dan Mueza. Oke, bakal coba dipaksa. Muesa, Red of Trial tanpa Poloyo damage tapi nanti sound. Dan Poloyo tengah sangat baik tapi Dolin take over berbicara Turtle. Untuk arah belakang tertarik oleh Aboy. King sudah melakukan tugasnya tapi tidak ada following up damage dan membuat dia harus tertake dari arah top lane. Marcel tidak terhentikan.
dari seorang Marcel 5 poin eliminasi sekarang sudah ada di tangan. Dan lagi-lagi rencananya digagalkan. Oke, satu objektif turtle jatuh ke tangan Dolin. Tapi sisanya, apakah ada keuntungan untuk Dewa bro? Wah, keuntungannya cuma dapat dari turtle aja ya Nevin ya. Iya. Sisanya benar-benar langsung kalah total, terutama dari team fight-nya. Karena emang dari awal target Geek Farm adalah point kill terlebih dahulu. Dan ternyata mereka menjalankan hal tersebut 9-0. 4.000 gold. Oh, Dan bahkan didive kita lagi. lihat di mid lane Okta. Okta terejam-mejam di arah tengah. Gak bisa berbuat banyak. Bahkan flicker tidak ada. Diinjak oleh Nazara. Dan saat ini posisi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka memiliki 4.000 gold difference. Dan jangan lupakan, ngomongin Francisky dari bottom lane memasang Maybe. Langsung keluar ke belakang Golden Hour menutup jalan Mueza untuk melakukan cover. Dan dia top lane. Marcel! Don't play! 2 versus 1 situation di arah top lane membuat Marcel berhasil mendapatkan 1 more point kill. Oh my god! Dan bahkan itu Dolin, sang jungler yang sebenarnya akan jadi sangat penting. Dan ini jarang banget ya kita ngelihat dari Okta 3 death, Mueza 3 death. Apakah emang dengan duo mid yang ditekan itu jadi jawaban buat Geek Farm bro? Wah, gak cuma duo mid sih Nevin ya. Karena reaction hero juga dari Dewa yang membuat teamfight mereka langsung dikacaukan. Dengan early game dari Marcel. Dan juga Nazara yang dari tadi play objektifnya itu adalah target kill, dan target kill. 11 banding 0 kill. Dewa benar-benar belum menemukan jawaban even untuk Marcel. Oh, bahkan Marcel coba dihantam. Valkyrie mundur ke arah belakang. Tapi Pauliski menutup jalan para pasukan dari tim anak Dewa. 2 Sacramental Mountain Manipulation menutup jalan para pasukan dari tim Geek. Tapi Kensinski flashing duetnya hanya untuk mengusir mundur ke arah belakang. Tidak ada follow up lebih lanjut lagi. Tapi ya boy, what are you doing? Masuk terlalu dalam. Adrenalin rush yang tidak bisa dipungkiri membuat Geek Farm kali ini kecolongan 1 poin. Dan bahkan bisa kita bilang adrenalin rush, kita tahu 5.000 gold difference. Udah pasti di fight tadi mungkin Geek Farm mendapatkan kemenangan, tapi turret sedikit mengubah posisi. Iya, memecahkan satu tabungan ya setidaknya. Tapi kalau kita ngomongin objektif lain, oh masih bisa dipegang ya untungnya dari seorang Okta untuk purple buff-nya. Tapi tidak dengan satu inner threat di area top lane yang sudah bisa dimakan oleh Geek Farm. Dan dengan kondisi kayak gini, adakah celah untuk Dewa United, Prof? Karena secara team fight 5 lawan 5 kayaknya agak berat ya? Wah, kalau ngomongin team fight 5 lawan 5 pasti bakal berat ya. Apalagi tadi Dewa sekalipun dapetin 1 point kill ya, itu adalah trade dari Aboy yang dapetin Dolin. Jadi itu tetap worth trade. Mau gimana pun walaupun Aboy tumbang, dan kita inget ya bagaimana pasif dari Faramis yang bisa mempersingkat. Bagaimana restricted dia. Dan sekarang dia juga udah punya line in Ranchan, akan mendekati lagi bagaimana cooldown evac untuk spam Netherrealm dalam team fight. Tapi Nevin, kemana Dewa yang kita lihat bermain early dengan sangat mulus. Bermain di early dengan sangat ganas. Bahkan kita melihat Okta yang memang dari kemarin bersinar sekali. Saat ini dipekuk hingga 3 kali tertakedown dan bahkan maybe di depan sana mau coba untuk mendekat menuju ke arah Geek Farm. Inilah yang kita lihat ada 1 Marcel dari Baloiski. Dia udah membekuk 3 hero yang bisa dive in. Seperti Harit, seperti Suyo, dan bahkan di sana Kin sekalipun bisa terhentikan berkat Maloiski dengan Marcel aja. Wah, itu Marcel benar-benar gak ngasih lepas untuk Okta ya. Hero backliner yang sebenarnya jadinya akan sangat bisa dipegang oleh teman-teman dari Geek Farm dengan 8.500 keunggulan. Dan secara defensif, apakah ini power yang masih kuat Prof untuk Dewa? Wah, kalau ngomongin defensif cuma berharap kepada Okta ya, karena ada If di sana untuk penjagaan dari high ground-nya. Golden Hour. Tenabangkan di arah top lane. Kensinski! Diving ke turret, tepat diselamatkan oleh Apoy. Meanwhile, di belakang sana para pasukan dari tim Dewa. Mereka mencoba mendapatkan 1 point kill, tapi tidak secepat itu Ferguson. Bahkan Okta tertarik dan Marcel. Diving ke dalam turret. Prea Drum menggila. 16-1 di depan mata. Mueza one last man standing and wipe out. Geek Farm leg 2. Benar-benar monster di game.